Halo pemirsa Mihradi Legal Enjoy Talks. Hari ini kita akan ngobrolin soal DPD. Dewan Perwakilan Daerah itu adalah lembaga negara buah reformasi. Dulu waktu masa Orde Baru tidak dikenal lembaga ini. Kemudian lembaga ini dikenal setelah reformasi untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat dan daerah. Dia diatur di pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persoalannya, DPD ini seperti pepatah hidup segan mati tak mau. Sebab dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan DPD amat terbatas. Dia bisa mengajukan rancangan undang-undang, dia bisa melakukan pengawasan undang-undang, dan dia juga bisa terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja negara, cuman terbatas yang terkait otonomi daerah, pemekaran daerah, dan sebagainya. Tidak sekuat DPR. Kemudian rancangan undang-undangnya pun sebatas hanya mengusulkan atau dapat memberikan masukan, karena tetap pembentuk undang-undang itu hanya DPR dan Presiden yang kemudian mengesahkan suatu undang-undang. Nah, yang lebih menderita lagi adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pasal 249 itu seakan-akan memberikan penguatan pada DPD, yaitu menambahkan kewenangan DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Nah, kenapa seakan-akan memberikan penguatan? Seakan-akan ada tambahan tugas wewenang, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan peraturan daerah itu sendiri. Padahal dalam sistem ketatanegaraan kita ternyata kewenangan ini tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan atau undang-undang yang lain. Sebab yang dapat membatalkan undang-undang berdasarkan putusan MK dan perubahan undang-undang itu adalah Mahkamah Agung untuk peraturan daerah. Kemudian Kemendagri juga punya kewenangan untuk melakukan pemantauan, evaluasi baik Raperda maupun Perda. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan DPD? Ternyata DPD pun bisa melakukan pemantauan dan evaluasi, cuman belum jelas sambungannya kemana. Sebab yang pasti DPD tidak bisa membatalkan Perda, karena itu adalah kewenangan Mahkamah Agung. Jadi ada kajian yang menarik dari beberapa literatur mengatakan sekarang Perda itu terlalu rigid pengawasannya, karena diawasi oleh Mahkamah Agung karena bisa membatalkan, diawasi juga oleh Kemendagri bisa memantau dan mengevaluasi Perda, dan juga bisa dipantau dan dievaluasi Perda termasuk Raperdanya oleh DPD. Bayangkan 3 lembaga mengawasi Perda. Dan celakanya kalau DPD ternyata hasil rekomendasinya menyatakan misalnya suatu Perda tidak berkualitas secara hukum misalnya, atau ada permasalahan karena bertentangan dengan peraturan undang-undang lebih tinggi. Nanti kalau bertentangan dengan rekomendasi Kemendagri bagaimana? Nah, ini problematis lagi. Walaupun memang tidak ada dampaknya juga, karena DPD tidak bisa membatalkan Perda dan Kemendagri pun hanya memberikan masukan dan rekomendasi. Tapi Kemendagri lebih kuat karena bisa mengusulkan juga terkait dengan anggaran kalau apabila nanti pemerintah daerah tidak menepati atau tidak mengikuti arahan dari Kemendagri. Jadi ya serba sulit. Bagi saya sih yang penting sebenarnya kalau perlu adalah dilakukan, dan ini bukan kalau perlu saya, ini penting dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar DPD diperkuat. Jangan kayak sekarang. Itu sih solusinya, bukan dengan menambahi kewenangan terkait rancangan Perda dan Perda. Jadi kata kuncinya adalah penguatan DPD melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kalau ingin DPD bertahan. Demikian. Nanti kita diskusi lebih lanjut.